semuanya, gue seneng banget hari ini bisa berkesempatan untuk nge-review salah satu rumah klien kita yang lagi ada di Lippo Karawaci dengan total luas tanahnya 700 meter dan luas bangunannya 700 meter. Nah, rumah ini keren banget, bisa dibilang dengan namanya Rumah Sultan, dan ketika kita masuk ke dalam, lihat deh, kalau yang namanya Rumah Sultan udah pasti gate-nya itu otomatis. Di sebelah kanan udah ada satpam pos buat kalian yang mau datang juga nggak bisa langsung masuk aja, harus tetap izin dulu sama satpamnya. Nah, kalau kalian lihat rumah ini sebenarnya waktu kita bangun punya challenging yang begitu challenge sih, bisa dibilang challenge banget karena klien kita itu minta kalau rumah ini tidak boleh dirubuhin dan nggak boleh dirubah dengan struktur bangunannya, tapi mau kelihatan tetap baru. Bingung nggak? Nggak bakal bingung kalau pakai kontraktornya kita. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, rumah ini temanya adalah Santorini Industrial. Jadi waktu klien itu datang ke gue, mereka mau curhat kalau mereka itu suka banget Santorini, dan tapi dia nggak suka juga dengan konsep warna putih-putihnya. So, kita dengan tim arsitek itu mempropos dengan gimana kalau kita bikin Santorini Industrial, di mana kita akan menggabungkan warna abu-abu di sini. Nah, karena abu-abu itu tekniknya harus agak sedikit complicated, jadi akhirnya fasad depannya ini dibikin dengan teknik cement wash. Penasaran nggak? Yuk kita lihat lagi yuk. Garasi outdoor dan pembatas rumahnya menggunakan batu andesit. Yang berbeda hanya cara pemasangannya. Untuk lantai di garasi outdoor kita menggunakan susun bata flat, dan juga untuk pembatas rumahnya kita mempunyai cara pemasangannya itu abstrak, tapi juga ada bevelnya yang seperti tali air. Nah, kalau kita lihat di belakang sini ada taman. Tamannya nggak sembarangan ya. Tamannya itu harus pakai landscape professional, di mana tamannya dipilih secara khusus untuk menunjang estetika dari rumah ini. Nah, kita masuk ke area bukaan depan. Openingnya ini tinggi, sudah 7 meter sendiri di depan, jadi harus diseimbangkan dengan pintu utamanya yang setinggi 4 meter. Jadi nggak mungkin dong kalau openingnya udah setinggi 7 meter, tapi pintunya sendiri kecil. Nah, area ini bisa dibilang juga sebagai lobby mini ya sebenarnya, karena tempat ini cukup luas untuk kalian bisa turun dulu dan dijemput sama supir. Nah, di sini yang paling bisa gue highlight adalah batu andesit yang ada di samping kiri kanan dari pintu utamanya ini terbuat dari batu andesit India. Bedanya apa? Kalau misalkan batu andesit yang tadi lo lihat itu nggak ada garis-garis emas yang bikin ini semakin elegan. Tapi kalau batu andesitnya India, kalau kalian lihat ini kelihatannya sangat elegan dan sangat menunjang sekali estetika dan sangat mahal. Nah, buat rumah-rumah yang mewah-mewah, kita saranin banget, suggest banget untuk klien-klien kita pakai deh batu andesit ini karena memang bagus banget. Kalau dilihat sini, kalau tukang-tukangnya juga pasangnya harus rapi nih. Kalau tukang kalian tuh pinter, lihat nih garisnya lurus dan nggak acak-acakan. Kalau misalkan tukangnya kurang pengalaman, nanti masang ini pun jadi jelek, padahal bahannya udah bagus. Pintu dan handle-nya juga custom. Nah, kalau kalian lihat, kerapihan dan detailnya itu sangat penting ya untuk ngebangun sebuah rumah. Garis di daun pintu kiri dan daun pintu kanannya itu harus sama dan sejajar. Untuk bahan kayunya sendiri ini terbuat dari merbau, dan untuk handle pintunya stainless steel. Nah, yang paling menarik adalah berat dari pintunya sendiri, satu daunnya 120 kilo. Tapi nggak usah khawatir, untuk ngebukanya nggak pakai effort karena untuk pintu ini sendiri sudah ditanam ada engsel yang suka dipakai di hotel-hotel. Jadi kalau mau buka udah nggak usah takut lagi, aduh berat banget apa enggak? Nggak usah, ini enteng banget loh. Nah, ini adalah area foyer. Tepat di belakang foyer gue ini ada ruangan yang bisa lo manfaatin sebagai area penerima tamu atau ruang meeting. Tapi saat ini karena klien gue punya anak yang hobinya gaming, jadi akhirnya dibikin ruangan untuk game simulator. Nah, jarak antara pintu utama ke pintu taman itu totalnya adalah 10 meter. Dan sirkulasi udaranya udah pasti bagus banget. Dan juga void antara floor to floor rumah ini itu hampir 7 meter sampai 8 meter. Tinggi banget. Tapi karena secara feng shui itu sebenarnya kurang bagus ya kalau misalkan pintu utama itu ketemu lagi dengan pintu di dalam ruangan. So, tim konsultan kita itu membuat dua partisi proposal. Yang pertama adalah partisi portable yang terbuat dari stainless steel. Tapi stainless steelnya bukan dari bahan yang murahan. Kalian bisa lihat ya, ini stainless steelnya bisa sampai ngaca loh. Ini gue suka banget. Dan ini kelihatan mahal sekali. Nah, kalau misalkan
kalian juga mau ngeliat-ngeliat ke dalam, kita juga udah bikin partisi tanam namanya. Yang area ini bisa dibikin sebagai pemisah antara ruang tamu dengan ruang makan. Tapi ini kita bikin konsepnya ini adalah kisi-kisi terbuka. Apa sih fungsinya? Supaya kalau ada tamu nih lagi lihat-lihat, ini nggak ketutup gitu aja. Jadi masih bisa ngeliat ke dalam. Oh, di dalam ada ruangan apa ya? Kayak gitu. Spot yang paling eye-catching di rumah ini adalah ruang keluarganya. Yuk gue bahas satu-satu. Kita mulai dari furniture-nya. Furniture-nya ini terbuat, of course ini terbuatnya custom dan terbuat dari kulit asli dengan rangka besi yang anti keropos dan anti karatan. Jadi ini udah terjamin banget kualitasnya. Dan yang paling gue suka juga adalah tabletopnya. Untuk di sini ada coffee table dan ada meja untuk meja tamu keluarga yang bahannya sama-sama terbuat dari marmer. Tapi untuk coffee table-nya ini gila, bagus banget sih finishingnya ini ya. Rose gold, which is kalau misalkan kalian cari di furniture, biasanya kalau misalkan lo beli itu nggak bakal ketemu rose gold, biasanya silver atau gold yang very common dan very normal gitu ya. Nah, area belakang gue ini, gue suka banget ada dua, wall panel sama plafonnya. Yuk kita lihat. Wall panelnya ini custom mosaic tile yang bisa lo buat sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan preference-nya lo itu foto keluarga atau foto diri lo sendiri. Ini bisa dibuat secara custom, tinggal kontak ke kita aja. Nah, untuk plafonnya, lihat deh plafonnya. Ini plafon undak yang kita buat benar-benar bagus, eksklusif, dan mewah. Bersama dengan chandeliernya kita udah pasangin dengan estetik supaya memberikan kesan yang istimewa. Jadi dari undakan-undakan ini biasanya tuh kalau arsitek bikin yang normal, yang common itu dia nggak ada list emasnya. Kalau misalkan mau bikin lebih mewah lagi, kita harus bikin tambahan listing emas yang bisa membuat dia lebih elegan. Dan kalau lihat ini kan undakannya ini juga bukan sembarangan undakan ya. Jadi kita kasih listing emas itu supaya dia kelihatan kesannya memang benar-benar mewah gitu loh. Nah, ruangan setelah ruangan keluarga ini adalah ruangan yang menarik juga. Ini di belakang gue ada ruangan gym seluas 4 meter kali 3 meter. Nah, di belakang ini kita tetap tambahin juga aksen wall panel supaya terkesan punya bukaan yang lebih luas lagi di ruangan ini. Yang sebenarnya actually udah luas banget, tapi kita tambahin lagi gitu loh supaya lebih mewah juga. Dengan wall panel cermin bronze dan tim gue ini nggak pernah lupa dengan listing emas untuk nambahin kemewahan dan elegansinya. Dilihat di sini, harus rapih terpasang dan juga spesial. Nggak lupa juga di sini, dining table-nya kita juga bikin kembar loh, supaya kelihatannya mewah dan seragam. Nah, kita bahas dulu ke bagian area ruangan fitness. Nah, ruangan fitnessnya ini cukup luas dan spacious untuk nambahin alat-alat kalian yang jadi favorit untuk berolahraga. Tapi untuk bukaannya itu kita pakai ruangannya dengan kaca. Kenapa? Supaya nanti ruangannya nggak terlihat sempit. Jadi bukaannya masih terlihat luas dan yang nge-gym pun masih bisa ngelihat ke depan. Nah, ini next to it adalah dining table. Dining table-nya of course custom made dan terbuat dari marble. Untuk makan besar dengan keluarga, ini seat-nya itu bisa sampai 8 orang. Dan luasnya itu panjangnya adalah 220 cm dan lebarnya itu 120 cm. Marmernya semua harus sama ya, dari depan sampai belakang harus senada sesuai dengan tema dari rumah ini. Untuk area yang nggak kalah eye-catching-nya nih, ini adalah area dapur bersihnya. Dapur bersihnya itu cukup luas. Ini benar-benar bisa dibilang contoh idaman dapur bersih di mana-mana. Which is ada islandnya. Islandnya ini adalah tempat buat kalian kalau cuma mau ngemil-ngemil malam-malam mau makan martabak. Kita udah siapin island di sini dengan seatnya 5 seat, dan di sini juga udah ada microwave dan oven secara terpisah dengan refrigeratornya yang juga udah 4 pintu, dan di sini ada kompor portable. Nah, sekarang gue mau samain persepsi dulu. Sebenarnya kenapa ada yang namanya dapur bersih, kenapa ada yang namanya dapur kotor? Yang namanya dapur bersih itu lo nggak boleh bikin yang rendang-rendang, yang opor-opor, yang kotor-kotor, yang medok-medok baunya. Kenapa? Karena itu bisa nyebar baunya ke satu ruangan. Kan sayang ya. Yang namanya rumah bagus, rumah mewah, udah dibikin bagus-bagus, pas buka, oh kok baunya kayak bau nasi padang, kan nggak lucu kan? Makanya dibikinlah yang namanya dapur bersih sama dapur basah. Jadi kalau di sini tuh cuma buat masak-masak yang ringan-ringan aja. Kalau misalkan malam-malam lapar pengen Indomie, bisa juga langsung masaknya di sini. Nah, di sini tuh sebenarnya kelihatannya selain rapih, bagus dan bersih, sebenarnya ada banyak ruang rahasia. Contohnya, tim gue itu suka bikin kejutan buat klien. Nah, ini fungsinya apa sih sebenarnya? Ini kalau misalkan lo tarik, bisa jadi pintu menuju ke atas. Nah, kan kita lihat ya, untuk furniture-nya itu kan sebenarnya tinggi-tinggi. Kalau gue nggak bikin tangga di sini,
lo nggak akan bisa reaching kan. Nah kalau di sini kan kita udah bisa reaching tuh. Lo mau naruh apapun, shelf-nya udah bagus dan udah compact dan bisa naruh banyak banget barang. Dan lagi kalau misalkan lo nggak bikin tempat ini, nanti yang ada nyari-nyari bangku susah lagi gitu loh. Jadi kita bikin sama tim gue, dibikin gimana caranya supaya ada tangga tapi nggak bikin sempit ruangan. Nah inilah dibikinnya seperti ini dan tutupnya juga gampang banget kok. Tinggal ditutup, terus didorong masuk. Makan tempat lagi loh. Bagus banget. Nah, ada lagi satu lagi. Sebenarnya tim gue tuh kreatif sekali. Nah, ini sebenarnya biasa aja ya. Kayak area yang cuma buat drawer-drawer naruh-naruh barang gitu ya. Tapi, lihat deh, ini ada pintu. Ini kayak drawer kosong. Ternyata di sininya ada apa ini? Gue kira ini apaan? Pintu Doraemon. Ternyata gila, Bo. Tangga, cuy. Jadi gue kalau usah nyari tangga kemana-mana, tangga udah disiapin di mana-mana gitu loh. Karena kan kita bikin drawer kan banyak banget. Dan tempat itu tinggi, jadi tuh semuanya tuh langsung dipikirin sama tim gue. Gimana caranya lo tinggal di rumah ini dengan begitu nyaman, sampai tangganya harus dipikirin. Dan ini nggak bakal jatuh loh. Karena kuat banget. Gue tuh timbangannya berat sekali loh. Nah ini yang bagus sih. Gue suka banget deh pokoknya ini. Ini toilet. Dan kalau lo kesini, tadi kan gue bilang depan dapur bersih. Nah ini dapur basahnya, tertutup. Tuh, lihat deh. Ini buat supir, buat ART, bisa masak yang medok-medok nih di sini. Jadi ditutup supaya nggak terlalu bau kalau misalkan kalian mau masak masakan tradisional yang butuh bumbu dan santan yang merebak kemana-mana. Nah ini adalah rumah ideal buat gue. Selain rumahnya luas, tapi ownernya juga nggak lupa sama area taman. Tamannya luas banget loh. Kusennya yang penting nih. Kusennya ini berbahan aluminium dari Lixil. Bedanya apa sih sama aluminium murah? Kalau aluminium murah, lo bikin party di luar bakal tembus ke dalam. Tapi kalau aluminium Lixil garansi 100%, lo manggil orang dari luar pun nggak bakalan kedengeran. Mau buktinya nggak? Nah sekarang kita buka. Baru kedengeran kan ada suara air-air? Nah, ini adalah area taman yang khusus dibuat dan di-request sama owner gue. Kenapa? Karena mereka itu awalnya kan gue propose mau pakai kolam renang atau mau pakai kolam ikan. Tapi karena klien gue itu lebih suka dengan kolam ikan, jadi kita bikin kolam ikan dan dia minta tolong ya Ren, dibikin konsepnya itu agak kebali-balian. Nah kita bikin agak kebali-balian tentunya dengan banyaknya penghijauan di area belakang dan juga kolam ikan yang dibikin harus estetik dan juga ikan-ikan koinya yang juga seger-seger dan montok-montok. Nah di belakang gue ini adalah gazebo outdoor. Lo kalau punya rumah segede gini mau bikin party terus gak sih? Gue sih bakal bikin party terus karena di daerah outdoor ini lo bisa bikin outdoor party di mana bahan dasar untuk gazebo-nya gue udah buat lantainya itu dari WPC. Untuk plafon atasnya kita bikin dari PVC. Sebenarnya fungsinya itu adalah bukan selain hanya untuk menambahkan estetika, tapi juga kalau lo pakai plafon PVC, ketika ada hujan besar, dia anti bocor. Tapi kalau misalkan lo pakai gypsum, ketika hujan besar dan tampias, itu akan ninggalin bercak yang akhirnya susah banget dihilangin. Kan sayang ya, rumah udah bagus, udah mewah, tapi ternyata pas lagi hujan bocor terus jadi jelek gitu loh di luarnya, kan nggak mungkin. Jadi akhirnya dibikinlah pakai PVC. Jadi inget ya, PVC itu bukan sekedar cuma buat estetika, tapi untuk maintenance long termnya itu top banget. Dan gue juga nggak mau lupa untuk mention hasil karya para konsultan gue dan tukang-tukang gue yang luar biasa. Gue mau kasih apresiasi karena mereka bikin ini rapi banget. Ini adalah tembok yang bahan dasarnya batu asli, batu alam. Estetik banget dan terlihat kokoh dan juga keren. Dan lihat deh, smart banget nggak kalau kita lagi bikin acara cocktail party atau birthday party di sini. Ini bisa dipakai area untuk food flowing-nya. Misalkan lo mau orderin kanapis keluar dari sini, mau orderin cocktail, atau lo mau bikin party di sini, lo mau nge-DJ di sini. Kurang apa sih rumahnya? Gila nggak sih?